Gak mungkin orang motoran 7 hari berturut-turut ada yang bilang gak lelah sama sekali. Pasti bohong banget, dan gue juga gak mau bohong. Kalau perjalanan di hari ke-7 ini menyentuh limit fisik gue yang sudah lelah setelah digembleng selama 6 hari berturut-turut sebelumnya. Apakah ini sebuah keputusan yang salah ya? Karena penasaran untuk cobain jadi anak touring. Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang PP episode 8. Pagi ini gue udah beres-beres beberapa barang gue. Seperti yang lo tahu, kemarin gue rada kecapean banget. Bukan rada sih, tapi bener-bener kecapean banget. Sampai gue nggak kuat sebenarnya tadi malam. Walaupun harus ada beberapa pekerjaan yang harus gue selesaikan. Cuman udah selesai sih sebagian. Mudah-mudahan pekerjaannya juga baik. Pagi ini gue mau beres-beres dulu barang-barang yang udah gue packingin ke Smok-Mok. Dan moga-moga gue bisa terus kuat sampai Banda Aceh. Karena ini perjalanan buat gue cukup berat ya. Beda sama yang kemarin ke Sumba, Nusa Tenggara. Mungkin karena adaptasi yang luar biasa di sini. Ya gitulah ya namanya perjalanan motoran jauh tuh. Dan anak motor traveler untuk mencoba menjadi anak touring tuh nggak gampang ya. Ada hal-hal yang gua rasa gampang ternyata susah juga di jalan gitu. Ya, tapi mau gimana, ini mau mundur juga nggak bisa tuh. Kalau lu mau suruh gua juga towing, ya sayang juga udah depan mata. Ya sementara gitu aja dulu. Ini gue juga mau ganti oli dibantu Om Risman si Mok-Mok biar nanti performanya tetap terjaga karena ini udah sampai 2000 km dari Jakarta. Sementara gitu aja dulu deh teman-teman. Moga-moga gue kuat ya. Dan lu doain gue terus sampai di Banda Aceh dengan aman. Sebelum tadi beberes, kita sudah mengisi tenaga dengan sarapan hotel. Menariknya, di pagi ini ada kopi asli Aceh yang ikut dihidangkan. Sebagai penikmat kopi, menghirup aromanya sewaktu dituangkan aja udah happy banget. Apalagi ketika kopi itu diseruput, bikin mata langsung on gitu. Berhubung Mok-Mok sudah berjalan sekitar hampir 2.500 km, maka sudah saatnya ganti oli yang langsung ditangani oleh mekanik handal dari TDR. Namanya Om Risman ya. Kalau mau ketemu doi sambil servis atau upgrade motor kalian, bisa ke Pit 2 TDR Cakung. Setelah beberes ganti oli, tim rombongan semua terlihat sudah siap dan saatnya kita berangkat. Untuk rencana perjalanan hari ini, kita berangkat dari Subul Salam dan akan menginap lagi di Melabo. Jarak tempuhnya sekitar 350 km dan waktu tempuhnya sekitar 8-9 jam berikut dengan istirahatnya. BTW buat kalian yang masih takut motoran jauh karena takut disasarin sama Gmaps, kalian bisa coba atur rute Gmapnya menggunakan jalanan mobil dan aktifkan fitur hindari jalan tol. Apakah 100% ini akan melewati jalan yang benar? Jawabannya belum tentu, tapi setidaknya jalanannya bakal sebesar jalanan mobil. Makanya perlu kejelian kita juga untuk membaca situasi jalanan di lapangan. Biasanya gue kalau udah curiga disasarin, langsung ikutin pelang jalanan aja biar valid arahnya. Sejauh ini di Sumatera dengan metode yang tadi gue ceritain, gue sih aman-aman aja ya dari jalanan zong. Jadi bisalah kalian coba tips and trick Gmaps ini. Buat yang udah tahu, jangan lupa diajarin ke teman-teman lainnya ya, biar makin rame yang suka motoran jauh dan bisa nambah temen di jalanan.
Sampai di hari ke-7, gue masih terus dibayang-bayangi awan gelap. Di satu sisi seneng, tapi di satu sisi juga nggak seneng. Seneng karena nggak panas sepanjang perjalanan, tapi nggak seneng karena baju beberapa kali jadi bau apek nggak kering. Manusia memang banyak maunya ya, dikasih mendung salah, dikasih panas salah. Tapi daripada kita dimarahin sama pemilik alam semesta, mending kita bersyukur yuk. Di perjalanan kali ini bisa dibilang banyak hal baru yang gua rasain. Gua list ya. Pertama kali motoran dalam rombongan. Pertama kali motoran push limit speednya. Pertama kali menginjak tanah Sumatera. Pertama kali juga motoran pakai sepatu motor. Dulu gua rada mikir sih, apa sih fungsi dari sepatu motor, terutama yang modelnya kayak sepatu biasa yang sedang gua pakai si Metraktiv Dainese. Ternyata setelah gua pakai kurang lebih 7 hari, gua mulai ngerti sih. Ternyata nyaman juga buat motoran dan dari sisi safety juga cukup mumpuni karena depannya keras serta ujung kakinya terlindungi sampai mata kaki. Udah gitu sepatu ini sudah full waterproof. Jadi hujan deras mah libas aja. Back on road teman-teman, jalanan di Aceh ini ternyata benar-benar mulus banget ya, sampai lupa apa itu bolongan. Padahal yang lewat sini juga ada kalanya truk-truk sawit. Tapi gue ngerasa ini aspal sering dirawat oleh pemerintahan setempat. Bener gak sih? Atau gue yang sotoy aja? Momen unik di perjalanan yang selalu menarik perhatian gua adalah pasar tumpah. Kita sempat tersendat di salah satu pasar dan selama tersendat tentu gua nggak sia-siakan momen ini untuk melihat kebiasaan warga setempat hingga barang-barang yang diperjualbelikan. Kami melihat semangka yang gede-gede banget, cabai keriting berwarna merah terang, hingga pedagang durian yang wanginya aduhai sekali. Gue ketinggalan rombongan nih. Gue nggak tahu nih di mana. Pokoknya di daerah menuju Melabo, di jalanan apa ya, nggak tahu lah ya di mana. Nanti gue kasih lihat di Google Map-nya. Ya tadi sih udah jalan 80 sampai 100-an 110 kadang-kadang. Tetap nggak bisa kekejar rombongan teman-teman lain. Gak apa-apa lah, mungkin biar gue juga bisa lebih santai karena fisik gue kan nggak terlalu kuat ya untuk jadi coba anak touring ini, sambil tadi ngeliat jalanan, ngeliat pantai sedikit-sedikit lah. Ya ini gue mau ngeres dulu, minum dulu air putih karena udah 11:30, gue harus banyak istirahat. Nanti mungkin kalau memang nggak ketemu rombongan, gue akan makan sendiri bersama kalian. Nanti temenin gue aja terus yuk. Nggak seberapa jauh dari SPBU tadi, ternyata rombongan lagi berhenti untuk makan siang. Luar biasa.
Ini namanya Indomie pakai bumbu Aceh kayaknya. Soalnya dia udah beda, ngeliat deh sini. Nah tuh lihat. Jadi ini Indomie goreng dikeringin tapi agak semi-semi basah. Terus dia pakai telur, pakai ini kerupuk apa gitu, lupa gue namanya. Ada jeruk nipis dan sayur-sayuran. Jadi kita coba dulu tanpa ini ya, tanpa si jeruknya. Ada rasa-rasa mie Aceh nih teman. Dia namanya juga bumbu Aceh ya. Nah, coba kita tambahin ini. Akankah beda rasanya? Aduh, bubuknya jatuh. Mantap. Nah. Jadinya kayak memperkaya rasa sih. Jadi dia ada asemnya, asam segar gitu. Terus ada bau rempahnya mie Aceh. Cuman ini memang kurang pedes ya. Buat gua kurang pedes. Tapi overall ini menarik loh buat dicoba. Oh iya, nama warungnya nih. Alamatnya tuh ya, bacanya di bawah. Jalan Tapak Tuan, Medan Gampong Baru. Ternyata mie instan bumbu Aceh tadi selain enak banget, ternyata membuat ngantuk. Ngantuknya tuh bener-bener kayak orang kekenyangan makan nasi deh. Untung si Boncengar ada ide main game supaya kita nggak ngantuk-ngantuk amat. Jadi game yang sering kita mainkan adalah bikin pantun. Pantunnya nggak boleh ngasal ya, harus tepat. Kebayang dong sulitnya sambil konsen motoran, terus pikirin awal dan akhiran pantun yang harus sesuai. Tapi sih ujung-ujungnya kita ngasal aja antara kalimat pembuka dan isi pantunnya. Biar yang penting ngejawab aja. Ini permainan selalu berhasil membuat kita ngakak dan menghilangkan ngantuk. Selain itu ada juga permainan lainnya, yaitu tebak-tebakan. Seriusan, ini game paling kocak kalau dimainin di motor. Kocaknya tuh mikir pertanyaannya, mikir juga jawabannya. Pokoknya kalau kalian main di jalanan, pasti ini juga nggak ngantuk deh. Cobain aja. Ini jadi panas banget teman-teman. Setelah tadi istirahat siang, makan siang, terus sempet tadi mendung, cuman sekarang jadi panas, terik banget. Di sana sih masih ada awan mendungnya, tapi nggak tahu deh, serba salah ya. Mau mendung salah, mau hujan salah, mau panas salah. Kayak lebih better mendung-mendung aja. Ini kita ngeres dulu yuk bareng-bareng supaya balikin mood. Soalnya tadi sempat ketinggalan lagi rombongan, mungkin gue udah kurang fokus, udah kelelahan. Ya gitulah ya, perjalanan hari ke-7 memang nggak mudah. Ini sama kayak perjalanan di
Sumba kemarin setelah pulang yang tiap hari harus jalan terus berapa belas hari dan nggak berhenti gitu. Ya gitulah ya. Sementara gitu aja dulu teman-teman. Ini trek banget. Gue mau neduh dulu. Ready. Selamat siang. Wah, ini naik NMAX Turbo ya. Iya, betul. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Total udah 2.300 kilometeran ya. Ya, udah kurang Wah. lebih segitu. Nah, pertanyaannya Om Freddy. Om Freddy ini kan anak touring banget nih. Benar ya? Benar nggak nih? Iya. Tidak ada unsur pemaksaan bukan? Nah, Om Freddy, nanya dong kenapa anak touring selalu harus banget ke Sabang nih? Karena itu perjalanan touring yang benar-benar paling ujungnya. Paling ujung. Iya, di Aceh ya. Di Aceh. Iya. Karena kalau udah ke situ itu merasa terpuaskan. Masa terpuaskan ya? Walaupun kita touring ke Jawa Tengah, Bali, Lombok, kalau belum ke situ kayaknya nggak enak. Nggak enak. Kurang lebih apanya tuh Om yang paling enaknya? Satu mungkin di perjalanannya. Oh. Kalau Jawa kan kebanyakan lurus. Betul. Oh, itu kalau mungkin jalur utara ya. Kalau selatan Ya, mungkin agak belok, tapi betul. tetap kalah sama di sini. Oh gitu. Jalurnya bener-bener sadis ini. Sadis. Ah. Udah nyampe berapa kilometer per jam kemarin tadi? Waduh, udah bingung deh tuh ngapalinnya. Udah bingung udah fokus ngapalin. di jalan aja udah deh. Iya, Oh. iya. Oke, satu lagi Om. Kenapa, apa rasanya naik NMAX Turbo di 2.300 km? Ini kagak ada jedanya loh. Nggak ada jedanya Iya. ya? Ini kan ada model Swift dan Mood ini nih yang T. Ya. Ini jarang saya pakai. Oh, yang mode ini ya? Iya, mode ini nih. Oke. Ini jarang saya pakai ini. Oke. Katanya kan buat tanjakan segala macam. Ini kan kata yang T katanya buat di jalur biasa kan. Ya, Tapi saya jarang pakai. Tetap tanjakan nggak pakai saya pakai. tetap Tetap nggak ada jedanya. tetap nggak ada Enjoy jedanya. asik terus gasnya. Widih, oke lah. Om Freddy, terima kasih Siap. atas pertanyaannya sedikit. Sama-sama. Jangan kaget lagi. Oke. Jangan Gaspol. takut lagi makan malah ditanyain. Thank you, Om Makanya Freddy. oke, siap. Dah. Ini salak binjai katanya. Ada yang warna merahnya, tapi ini gue dapatnya warna putih. Rasanya jauh banget sama yang biasa salak gue makan. Biasanya tuh manis, sepet, ini asem banget. Ini obat ngantuk teman-teman. Gila. Sampai air liur jadi banyak gara-gara saking asemnya. Mirip tuh. Wow. Merah. Merahnya cuman sedikit. Iya sedikit di atas. Merahnya merah keping-pingan. Mungkin yang pas yang mau makan orangnya cucok. Jadi dia tahu jadi warna pink. Baru aja panas terik, nggak jauh dari kita makan salak tadi, langsung diguyur hujan yang deras banget. Kita menepi sebentar untuk memakai jas hujan nih. Sewaktu gue memakai jas hujan, gue menyadari betapa beratnya perjalanan 7 hari terakhir ini menuju Sabang. Dari panas terik sampai hujan deras, berkali-kali kami rasakan. Lalu juga di awal, stres menempel rombongan. Di dalam pikiran gue, tentu nggak terhitung jumlah perdebatan sepanjang jalan. Dan salah satunya yang paling berat gue lawan di pikiran gue, ketika di pikiran itu bilang kayak gini nih. Banyak tingkah sih motoran jauh sampai Sabang perkara penasaran feel-nya jadi anak touring. Jadi gini kan lu sekarang, capek, lelah, burn out. Ya nggak bisa dibantah, memang apa yang terjadi sama gue dan Boncengar di hari ke-7 ini sama seperti semua yang dibilang pikiran gue. Banyak faktor di luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan selama motoran jauh kali ini. Dari cuaca yang berubah-ubah, kondisi jalanan yang tiba-tiba nggak asik, dan masih banyak lainnya. Tapi bukan berarti faktor tersebut harus mengendalikan isi pikiran dan bagaimana kita merespon. Malahan sebaliknya, kita sendirilah yang harusnya mengendalikan apa isi pikiran kita dan bagaimana kita meresponi hal yang tidak mengenakan tersebut. Karena sejatinya hal tersebut merupakan faktor yang sepenuhnya di bawah kendali kita.
Ini udah sampai di Melaboh nih. Cuman tadi kita kena hujan deras banget sampai di sini lumayan basah kuyup lah. Rasa capeknya sih masih ada lah ya, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Udah agak mendingan karena ini udah mau deket sama Sabang. Terus tadi kita juga sempat ketinggalan rombongan beberapa kali. Ya namanya juga anak moto traveler lah gitu. Emang kita nggak, mungkin kemampuan kita nggak sehebat anak touring gitu. Memang nggak cocok kali gue jadi anak touring ya. Jadi kita ini posisinya tadi sempat ketinggalan rombongan, tapi entah kenapa tiba-tiba surprisingly kita malah nyampe duluan gitu. Mungkin mereka berhenti karena hujan kali ya. Hujan mungkin mereka nggak terlalu bisa awas ngelihat hujan, makanya mereka berhenti. Kalau gue sih tadi lanjut terus. Karena kalau gue nggak lanjut, gue makin kemalaman di jalan. Gue ngeri aja di jalanan malam-malam sendirian. Karena kan posisi gue cuman sama kalian aja sepanjang jalan. Ya gitulah. Tapi ya namanya nano-nano lah. Namanya juga perjalanan. Kita kalau kita ketinggalan ya mau nggak mau kita harus coba ngejar. Sementara gue di sini mau minum dulu sekalian nyariin hotel buat teman-teman sekalian juga, karena gue udah sampai duluan. Sama gue ada mesen roti sih buat nyemil karena gue agak lapar. Ya udah gitu aja dulu sementara. Setelah kurang lebih 30 menitan, akhirnya teman-teman rombongan sudah sampai di lokasi. Setelah mereka istirahat sebentar, gue coba share beberapa list penginapan yang oke di sekitaran sini. Akhirnya kita udah sampai di penginapan di Casa Tripa, daerah Melabo, sekitar jam 6, jam 7 malam. Tadi kegiatan sih langsung masuk kamar, beres-beres, sekalian beresin konten, dan tadi sempat beli nasi kuning sih sedikit. Perjalanan hari ini menurut gue cukup menyenangkan, walaupun ya yang seperti gue bilang ketinggalan rombongan, it's real. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kita kan motoran jauh, rombongan, kadang-kadang nggak semua orang bisa ikutin pace-nya gitu. Apalagi gue yang terbiasa naik motor sendirian, satu motor 2 orang. Yang penting kita bisa tetap sampai di Melabo tanpa kurang suatu apapun tuh lebih penting teman-teman, dibandingkan mengejar yang kalian nggak bisa kejar. Ya kalau hari ini sih gue belajar banyak banget mengenai ya jadi anak touring itu nggak gampang ya. Banyak hal yang harus dilewatin, banyak hal yang harus ditempuh gitu, banyak hal yang harus mungkin dia banyak berkorban sepanjang perjalanan, tapi ya worth it lah dilakuin kalau memang kalian suka touring. Apalagi kalian yang mau ke Sabang ya, perjalanan ini kan udah mencapai 2.800 lah, hampir 2.800 km dari Jakarta. Ini nggak mudah, dan buat gue yang seorang motor traveler, gue merasa ini adalah sebuah tantangan tersendiri sih. Makanya banyak orang yang suka dunia touring pingin banget ke KM0 Sabang, mungkin karena mau push limit dari dirinya dia sendiri. Tapi entahlah ya, nanti kita coba tanya-tanya beberapa teman. Yang penting besok perjalanan terakhir menuju Sabang ke KM0. Oke, kita tidur dulu. Maafkan kembali ya gue yang mungkin sedang kelelahan dan rada burnout. Gue jadi teringat salah satu project motoran gue ke Nusa Tenggara yang gue namakan Menyentuh Ambang Batas. Kayaknya perjalanan ini lebih tepat kalau dijudulin itu deh. Karena sedari awal sudah benar-benar menyentuh ambang batas, bahkan melampauinya.
Cerita motoran Jakarta Sabang ini masih terus berlanjut sampai nanti kita kembali lagi ke Jakarta. Makanya ikutin terus ya. Dan jangan lupa, jadi kapan nih kalian motoran? Masar ban mulu.